Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Hasanah Ani Sudarwanti. Saya guru SMP Negeri 25 Surakarta. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Infografis Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara, tugas 11A6, demonstrasi kontekstual calon guru penggerak angkatan 8 Mei 2023. Salam guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Berikut ini adalah tugas modul 11A6, demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapakah itu Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan, wartawan, politisi, dan pelopor pendidikan untuk warga pribumi pada zaman kolonial. Pada tahun 1922, beliau mendirikan Taman Siswa yang merupakan gerbang emas pendidikan di Indonesia. Taman Siswa menekankan pendidikan rasa kebangsaan untuk mencintai bangsa dan tanah airnya. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan itu menuntun. Apakah tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 2. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal sosiokultural di mana peserta didik berasal. Kodrat zaman. Pendidikan harus sesuai perspektif global. Meskipun banyak budaya asing yang masuk, kita tetap menyaring budaya tersebut yang sesuai dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. 3. Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan adalah 3 pusat lingkungan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan, yaitu dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut karena dalam kegiatan pembelajaran tidak cukup hanya usaha dari tenaga pendidik saja, tetapi lingkungan sekitar juga mendukung keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. 4. Menghamba pada anak. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Pendidik harus memberikan kebebasan pada anak, mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minatnya. 5. Budi pekerti. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti tersebut atau akhlak mulia kepada anak. 6. Bermain adalah kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam Pendidikan halaman 241, dalam hal ini pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dalam bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. 1. Pendidikan itu menuntun. Mengarahkan, itu ada bercerita tentang guru yang mengarahkan bagaimana praktikum tentang tata surya. Mandiri, anak berlatih kegiatan secara mandiri dalam praktikum. Kemudian untuk berpikir kritis, itu setiap anak bagaimana memikirkan untuk mengerjakan hasil pekerjaannya. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Lingkungan sebagai sumber belajar. Anak belajar melalui lingkungan sekitar sekolah, kemudian penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Anak menggunakan handphone untuk mencari informasi tentang pelajaran. Tripusat pendidikan. Ada 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 4. Menghamba pada anak. Guru merupakan pelayan anak, anak merupakan subjek pendidikan. Maka, segala sesuatu harus untuk kepentingan anak dan sesuai dengan kebutuhan anak. Budi pekerti. 1. Menyampaikan hasil diskusi. Ada satu anak yang menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kemudian bekerja sama dalam satu kelompok, setiap anak bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan dalam pelajaran. Menghargai orang lain. Dalam kegiatan kelompok, setiap anak harus menghargai teman-temannya dalam memberikan ide, saran, dan pendapat. Berikut ini akan ada contoh bermain adalah kodrat anak. Sekian tadi paparan saya tentang 11A6 demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.